So, you met this Dragon Queen, huh? Both serve the same lord. I serve the North. Swear fealty to King Joffrey and prevent any strife. You're angry. Sometimes angry. Effectively and beat them. Which I want you to do very... After I wear the crown. Get a raven to Daenerys. Tell her what's happened. I'm not leaving you. You're the fastest. This place for me, my lady. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin serial Game of Thrones Season 7 episode terakhir. Di episode sebelumnya, Jon Snow berhasil membawa satu pasukan kematian. Namun Jon dan yang lainnya terkepung oleh pasukan kematian yang datang. Daenerys yang menerima kabar dari Gendry, akhirnya ia pun datang ke utara dan melihat langsung pasukan kematian. Satu naga Daenerys tewas dalam misi tersebut. Daenerys akhirnya percaya dengan Jon Snow dan ia berjanji akan membantunya. Sementara itu di Winterfell, Arya dan Sansa terlihat saling bertengkar satu sama lain. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan pasukan Unsullied telah berbaris dan sampai di depan gerbang King's Landing. Pasukan Lannister terlihat sedang bersiap-siap untuk menahan apabila serangan datang. Bronn lalu mendatangi Jaime. Mereka melihat pasukan Unsullied berbaris dan membicarakan apa yang diperjuangkan oleh pasukan tersebut selain emas. Tak lama kemudian lalu datanglah pasukan Dothraki yang juga datang ke King's Landing. Bronn dan Jaime lalu mulai ketakutan ketika melihat pasukan tersebut berkumpul. Di sisi lain, Tyrion dan yang lainnya akhirnya sampai di King's Landing menggunakan kapal. Jon menanyakan kepada Tyrion berapa banyak penduduk King's Landing. Tyrion mengatakan mungkin ada 1 juta orang lebih yang berada di King's Landing. Sementara itu, Cersei yang sedang bersiap di ruangannya, ia memerintahkan kepada The Mountain untuk membunuh terlebih dahulu Daenerys. Setelah itu barulah adiknya Tyrion, jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Tyrion dan yang lainnya pun akhirnya berlabuh. Mereka akan bertemu dengan Cersei untuk merundingkan gencatan senjata dan mengajaknya bekerja sama untuk melawan pasukan kematian. Di perjalanan, Bronn lalu menyambut kedatangan Tyrion, yang dimana Brienne dan Podrick juga telah sampai untuk menjalankan perintah dari Sansa. Tyrion akhirnya bisa bertemu kembali dengan Podrick. Brienne lalu kembali bertemu dengan Sandor, dan Brienne mengira bahwa Sandor telah tewas. Brienne mengatakan bahwa Arya masih hidup dan berada di Winterfell. Tyrion lalu kembali menawarkan kepada Bronn bahwa kelak nanti jika Daenerys berkuasa, ia akan membayar Bronn 2 kali lipat dari yang ia dapatkan. Namun Bronn mengatakan bahwa Tyrion tidak perlu mengkhawatirinya. Ia sekarang bisa menjaga dirinya sendiri. Tyrion lalu mengatakan bahwa ia senang akhirnya bisa bertemu kembali dengannya. Mereka pun akhirnya sampai di Dragon Pit, tempat di mana mereka akan melangsungkan perundingan. Sandor mengatakan bahwa ia telah meninggalkan kota busuk ini, dan ia mengatakan apabila ia mati di sini, itu semua adalah ide dari Tyrion. Tak lama kemudian, Cersei pun sampai di Dragon Pit. Sandor lalu mendatangi kakaknya. Ia mengatakan bahwa ia sekarang lebih jelek darinya. Ia mengatakan bahwa yang kelak akan membunuhnya adalah Sandor. Lalu Sandor pun pergi, membawa pasukan kematian yang ia bawa. Cersei menanyakan di manakah Daenerys berada. Tyrion mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan tiba. Tak lama kemudian Daenerys pun akhirnya sampai, membawa kedua naganya. Saat Daenerys duduk, Cersei mengatakan bahwa ia telah lama menunggunya.
dan Daenerys selalu meminta maaf atas hal tersebut. Tyrion lalu memulai perundingannya, namun tak lama kemudian Euron lalu datang dan mengintimidasi Tyrion. Lalu Cersei memerintahkannya untuk segera duduk. Tyrion kembali memulai perundingannya. Jon lalu mengatakan bahwa kita berada di sini bukan sedang membicarakan tentang hidup rukun, tapi tentang ancaman yang akan datang kepada kita. Namun Cersei tidak mempercayai pasukan kematian. Ia mengatakan bahwa ini adalah sebuah strategi Daenerys menawarkan gencatan senjata. Sementara ia akan memperkuat posisinya dan kembali menyerang King's Landing. Daenerys berjanji bahwa King's Landing akan aman dari serangannya setelah ancaman di utara terselesaikan. Tyrion lalu mengatakan bahwa kedatangannya kemari akan memperlihatkan sesuatu kepada Cersei, bahwa ancaman tersebut memang nyata. Sandor lalu membawa pasukan kematian yang mereka tangkap di utara. Sandor lalu membuka kotak dan lalu memperlihatkannya. Saat pasukan kematian tersebut keluar, semua orang terkejut. Sandor lalu memperlihatkan bahwa ketika ia memotong tubuhnya, pasukan kematian tersebut masih bisa bergerak. Jon lalu mengatakan bahwa pasukan kematian tersebut bisa dihancurkan dengan cara dibakar dan juga menggunakan Dragon Glass. Daenerys mengatakan bahwa ia tidak mempercayainya sampai ia melihatnya sendiri. Ia juga mengatakan bahwa jumlahnya ratusan ribu. Euron lalu mendekati pasukan kematian tersebut. Ia menanyakan kepada Jon Snow apakah pasukan kematian bisa berenang. Euron lalu mengatakan bahwa ia akan kembali ke Iron Island untuk menyelamatkan diri, karena sebelumnya ia tidak pernah melihat makhluk seperti itu. Cersei lalu menerima gencatan senjata yang diajukan oleh Daenerys, namun dengan satu syarat bahwa klan Stark harus berada tetap di utara, dan ia tidak boleh bersekutu dengan Daenerys ataupun memerangi klan Lannister. Dan Cersei tahu bahwa keluarga Stark selalu menepati janjinya. Namun Jon mengatakan bahwa ia tidak bisa melayani dua orang ratu. Ia mengatakan bahwa Jon sudah berlutut kepada Daenerys. Mendengar hal tersebut, Cersei lalu mengatakan bahwa ia tidak akan mengirimkan pasukannya ke utara dan bersekutu dengan Daenerys. Ia mengatakan bahwa pasukan kematian akan menghancurkan utara terlebih dahulu, dan ia akan berurusan dengan klan yang selamat. Cersei pun lalu meninggalkan tempat perundingan. Brian lalu bertemu dengan Jaime dan mengatakan kepadanya untuk membujuk Cersei agar mau bekerja sama. Daenerys lalu mengatakan kepada Jon bahwa ia senang mendengar kesetiaannya. Namun jika rencana kita gagal, maka naganya akan mati sia-sia. Tyrion lalu mengatakan kepada Jon bisakah ia belajar untuk berbohong untuk sekali saja. Namun Jon mengatakan bahwa itu bukanlah sifatnya. Tyrion lalu mengatakan bahwa ia akan datang sendiri menemui Cersei untuk mengajaknya berbicara. Tyrion lalu mendatangi tempat Cersei berada. Tyrion lalu bertemu Jaime dan menanyakan apakah ia sudah berbicara dengan Cersei. Jaime mengatakan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Cersei mengira bahwa dirinya adalah seorang yang bodoh karena telah mempercayai Tyrion. Tyrion lalu masuk ke ruangan Cersei untuk mengajak bicara kepadanya. Saat di dalam, Cersei mengatakan kepada Tyrion bahwa ia telah membawa pelacur asing dan piaraannya yang telah berlutut kepadanya. Tyrion mengatakan bahwa ia telah membujuk Daenerys yang dimana sebelumnya Daenerys akan menghancurkan King's Landing. Namun ia menyarankan sebaliknya. Cersei mengatakan bahwa Tyrion telah membunuh ayahnya dan semua keluarganya. Ketika ayah mereka terbunuh, klan Lannister berada di posisi yang rentan. Tyrion mengatakan bahwa Cersei bisa membencinya sesuka hatinya. Dan ia mengatakan Cersei harus membunuhnya sekarang juga. Tyrion mengatakan bahwa ia sangat menyayangi anak-anak Cersei, dan Cersei mengetahui hal tersebut. Namun Cersei tetap tidak memperdulikan hal tersebut. Yang ia pedulikan adalah ketika pasukan kematian datang, ia akan melindungi keluarganya dari serangan tersebut. Tyrion lalu mengetahui bahwa Cersei kini sedang hamil kembali. Kembali ke Dragon Pit, Jon mengatakan kepada Daenerys bahwa ia merasa bersalah atas apa yang telah ia katakan. Namun Daenerys mengerti dan menghormati keputusan Jon. Ia juga menceritakan bahwa tempat ini adalah awal dan berakhirnya klan Targaryen. Dan ia juga mengatakan bahwa nagalah yang telah membuat klan mereka berbeda dengan klan yang lainnya. Jon mengatakan bahwa klannya akan terus ada karena Daenerys masih hidup sekarang. Namun Daenerys mengatakan bahwa ia tidak bisa mempunyai anak lagi. Daenerys mengatakan mungkin ketika ia percaya Jon dari awal, kejadiannya tidak akan seperti ini.
Lalu tak lama kemudian Tyrion pun akhirnya kembali setelah ia berunding dengan Cersei. Tak lama kemudian Cersei pun menyusul mendatangi kembali Dragon Pit. Cersei mengatakan bahwa ia tidak akan menarik mundur pasukannya dan akan mengirimkannya untuk berjuang bersama di utara untuk memerangi pasukan kematian. Kabar tentang Jon yang telah bersekutu dengan Daenerys pun akhirnya tiba di Winterfell. Lord Baelish mengatakan bahwa hal tersebut cukup masuk akal karena Daenerys dan Jon masih muda dan belum menikah. Mungkin mereka akan melangsungkan pernikahan dan ketika klan mereka bergabung, mereka akan sulit untuk dikalahkan. Lord Baelish menyarankan kepada Sansa bahwa ia bisa mencegah pernikahan tersebut dengan mencabut gelar Jon. Namun Sansa mengatakan itu hal yang tak mungkin karena Arya pasti mencegahnya. Ia sangat menyayangi Jon dan Arya akan membunuhnya bila itu terjadi. Lord Baelish juga mengatakan mungkin Arya memiliki rencana untuk membunuh Sansa dan menjadikannya seorang Lady of Winterfell. Karena Arya menganggap Sansa adalah seorang pengkhianat keluarga. Arya mendapatkan surat tersebut untuk bukti bahwa Sansa memang tak pantas menjadi Lady of Winterfell. Scene pun berpindah. Jon dan yang lainnya akhirnya sampai di Dragonstone. Jon mengatakan kepada Daenerys perjalanan yang sebaiknya ia lalui untuk menuju utara. Jon mengatakan bahwa ia harus berlayar bersamanya karena orang utara haruslah melihat bahwa mereka berdua kini telah bersekutu dan kedatangannya ke utara bukanlah untuk merebut. Setelah itu Jon pun pergi dengan Ser Davos. Lalu tak lama kemudian Theon pun memanggil Jon dan mengajaknya berbicara. Theon mengatakan bahwa ia melihat apa yang dilakukan oleh Jon ketika di King's Landing. Ia mengatakan bahwa Jon selalu mengambil jalan yang benar. Bahkan sejak mereka berdua muda, Jon selalu tahu jalan yang baginya harus diambil. Theon mengatakan bahwa ia ingin sekali mengambil jalan yang benar seperti Jon. Namun Jon mengatakan bahwa Theon telah menghancurkan dan mengkhianati ayahnya. Padahal ayahnya lebih baik dari ayah asli Theon. Jon lalu memaafkan perbuatan Theon. Theon mengatakan bahwa ketika ia menjadi tawanan Ramsay, Yara lah yang menyelamatkannya dan ia membutuhkannya sekarang. Jon lalu mengatakan kepada Theon untuk segera menyelamatkannya dan tidak perlu berlama-lama berbicara dengannya. Theon pun lalu mendatangi klan Iron Island yang tersisa. Mereka bersiap untuk kembali pergi ke timur. Theon lalu mengatakan bahwa mereka telah berjanji kepada Yara untuk melayaninya dan sekarang kita harus menyelamatkannya. Namun pasukan tersebut tidak mau mendengarkan Theon karena Yara telah tewas dan Theon telah pergi meninggalkannya. Pasukan tersebut pun lalu meludahi Theon dan perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Theon ingin menunjukkan kepada pasukan tersebut bahwa ia pantas untuk memimpin untuk menyelamatkan Yara. Akhirnya ia pun berhasil mengalahkan pasukan tersebut. Pasukan yang tersisa akhirnya berangkat menuju Iron Island untuk menyelamatkan Yara. Kembali ke Winterfell, Sansa lalu menyuruh pasukannya untuk memanggil adiknya Arya. Arya pun lalu mendatangi Sansa. Sansa mengatakan bahwa hari ini akan ada sebuah pengadilan bagi orang yang mengancam keluarga di utara. Sansa lalu mengatakan bahwa seseorang tersebut didakwa telah melakukan pengkhianatan dan pembunuhan. Dan seseorang tersebut yang Sansa maksud adalah Lord Baelish. Mendengar hal tersebut, Lord Baelish pun terkejut karena orang yang didakwa bukanlah Arya, namun sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sansa mengatakan bahwa Lord Baelish telah membunuh Lady Arryn, dan Sansa juga mengatakan bahwa ia telah bersekongkol dengan Lady Arryn untuk membunuh Jon Arryn. Sansa juga menambahkan bahwa perseteruan klan Stark dan Lannister juga terbunuhnya Ned Stark adalah ulah dari Lord Baelish. Namun Lord Baelish tetap menyangkal tuduhan tersebut, karena tidak ada seorang pun yang melihat yang ia lakukan. Namun Bran mengatakan bahwa ia melihat itu semua. Lord Baelish lalu membujuk Sansa untuk memaafkannya dan mengajaknya untuk berbicara berdua. Namun Sansa mengatakan bahwa ia mengetahui motif Lord Baelish selama ini. Lord Baelish lalu memerintahkan Yohn Royce untuk membawanya kembali ke Vale. Namun Yohn menolak. Lord Baelish lalu memohon di hadapan Sansa untuk mengampuninya. Namun Sansa mengatakan bahwa Lord Baelish telah banyak melakukan pengkhianatan darinya. Dan ia berterima kasih atas pelajaran yang telah Lord Baelish berikan. Tak lama kemudian, Arya pun lalu mengeksekusi Lord Baelish. Scene pun berpindah ke King's Landing. Cersei mendatangi Jaime yang sedang mengatur kepergian pasukan King's Landing menuju utara.
Cersei mengatakan bahwa ia ingin berbicara berdua dengan Jaime. Cersei mengatakan kepada Jaime bahwa dirinya tidak perlu berangkat ke utara. Cersei mengatakan kepada Daenerys untuk membantunya, namun sebenarnya ia hanya mengelabui musuh-musuh mereka. Cersei akan membiarkan utara dan pasukan kematian bertempur, dan saat pertempuran tersebut berakhir, kita akan merebut utara dan menjadi satu-satunya yang berkuasa. Namun Jaime mengatakan bahwa ia telah berjanji kepada utara untuk membawa pasukannya bergabung melawan pasukan kematian. Dan ia juga mengingatkan Cersei bahwa kita tidak memiliki pasukan yang cukup kuat untuk melawan utara ataupun pasukan kematian. Cersei mengatakan bahwa ia telah membeli pasukan bayaran yang telah ia beli dari hasil jarahan emas di High Garden. Dan Euron Greyjoy sedang berangkat menuju Essos untuk membawa pasukan tersebut. Jaime kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Cersei karena ia tidak memberitahukan rencana tersebut kepadanya. Jaime mengatakan bahwa ia tidak percaya lagi kepada Cersei dan ia pun akhirnya meninggalkannya. Jaime pun akhirnya pergi seorang diri, dan ketika ia pergi, salju pun turun di King's Landing, menandakan musim dingin telah tiba. Scene pun berpindah. Sam akhirnya sampai di Winterfell bersama Gilly. Sam lalu menemui Bran yang berada di kamarnya. Sam menanyakan kepada Bran apa yang dilakukannya di balik The Wall. Bran mengatakan bahwa kini ia adalah Three-Eyed Raven yang bisa melihat masa lalu dan masa sekarang. Bran lalu mengatakan bahwa Jon sebentar lagi akan tiba di Winterfell dan ia akan memberitahu Jon siapakah dirinya sebenarnya. Bran mengatakan bahwa Jon bukanlah anak dari ayahnya, namun hasil hubungan dari Rhaegar Targaryen dan Lyanna Stark, bibinya. Bran melihat bahwa Rhaegar tidak jadi menikahi bibinya, dan Jon seharusnya bergelar Sen, karena ia dilahir di Dorne. Namun Sam mengatakan bahwa ia menemukan salinan para High Septon di Citadel. Pernikahan Rhaegar dan Lyanna Stark telah dilangsungkan secara diam-diam. Bran mengatakan bahwa Rhaegar tidak menculik bibinya, namun keduanya saling mencintai satu sama lain. Dan nama asli Jon adalah Aegon Targaryen, dan dia adalah pewaris yang sah dari Iron Throne. Di sisi lain, Jon lalu mendatangi kamar Daenerys, dan ketika Jon masuk ke kamar tersebut, Tyrion melihatnya. Scene pun berpindah. Bran lalu kembali melihat ke dalam penglihatannya. Ia melihat pasukan kematian akhirnya sampai di Eastwatch. Tormund dan Beric yang berada di tempat tersebut, mereka melihat pasukan kematian mendatangi The Wall. Lalu tak lama kemudian, Night King pun muncul menaiki naga Daenerys yang telah ia bangkitkan. Naga tersebut lalu menghancurkan The Wall yang sudah berdiri ribuan tahun. Tembok pun akhirnya hancur. Pasukan kematian lalu bergerak maju dan akhirnya mereka pun bisa melewati The Wall. Berakhir sudah episode terakhir dari season ke-7 serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah